Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data. Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Jika data adalah informasi, bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran juga data? Al-Quran merupakan sumber informasi yang kita yakini kebenarannya. Kalian tahu berapa tahapan Al-Quran dikumpulkan? Ada proses yang sangat panjang untuk menjadi Al-Quran seperti yang kita temui sekarang. Ada 3 tahapan dalam pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, zaman Rasulullah. Jibril menyampaikan dalam bentuk wahyu kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Yang kedua, masa Abu Bakar. Dikarenakan banyak dari penghafal Al-Quran yang syahid, Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan berkata, "Sesungguhnya engkau adalah seorang yang masih muda dan berakal cemerlang. Kami tidak meragukanmu. Engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekarang carilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Zaid berkata, "Maka aku pun mencari dan mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan dari hafalan orang-orang." Yang ketiga, masa Utsman bin Affan. Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id ibn al-Ash, dan Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisham radhiyallahu anhum untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Zaid bin Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang lainnya berasal dari Quraisy. Mushaf Al-Quran di masa itu sama persis dengan yang kita temui saat ini. Mushaf itu disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir. Dipelajari oleh anak-anak dari orang dewasa. Janji Allah untuk terus menjaga Al-Quran hingga hari kiamat terbukti. Sudah berulang kali para pembenci Islam mencoba merusak, mengubah Al-Quran. Namun, tidak pernah berhasil. Inilah mukjizat terbesar yang bisa kita jumpai sampai saat ini dan kapanpun. Al-Quran sendiri telah memberikan bukti konkret terhadap statistika. Dalam Al-Quran terdapat keajaiban statistik atau statistical miracle dalam penyebutan kata. Terdapat ketelitian dan keseimbangan
dalam jumlah penyebutan suatu kata dikaitkan dengan sinonim, antonim, akibat, penyebab, atau bahkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui cara mengumpulkan data. Yang kedua, siswa mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pengumpulan data secara langsung. Yang kedua, pengumpulan data dengan menggunakan lembar isian. Pengumpulan data secara langsung dapat dilakukan untuk data sederhana dan dapat dilakukan sendiri. Contohnya, yang pertama, pengumpulan data jarak rumah ke sekolah dari 20 siswa. Yang kedua, pengumpulan data tinggi badan dari 20 siswa. Yang ketiga, pengumpulan data nomor sepatu dari 20 siswa. Pengumpulan data dengan menggunakan lembar isian yaitu dengan mengisi lembar isian, bertujuan untuk mempermudah kita dalam pengolahan data. Contohnya, lembar isian pemilihan ekstrakurikuler dan lembar isian hobi siswa kelas 4. Setelah data dikumpulkan, dilanjutkan dengan penyajian data. Ada dua cara dalam menyajikan data. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, kita akan belajar cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Membaca data adalah menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel. Menafsirkan data yaitu menemukan informasi lain yang tidak tertulis pada tabel tersebut. Perhatikan tabel berikut. Contoh membaca tabel. Yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa. Yang mendapat nilai 9 ada 2 siswa. Contoh menafsirkan tabel. Nilai tertinggi adalah 9. Yang mendapat nilai kurang dari 7 ada 5 siswa. Karena di nilai 5 ada 2 siswa dan di nilai 6 ada 3 siswa. Jadi ketika dijumlahkan, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jumlah semua siswa ada 16. Perhatikan tabel berikut. Contoh membaca tabel. Yang memiliki hobi sepak bola ada 12 siswa. Yang memiliki hobi catur ada 8 siswa. Contoh menafsirkan tabel. Hobi dengan siswa terbanyak adalah sepak bola. Hobi dengan siswa paling sedikit adalah bola basket. Jumlah semua siswa ada 43. Selanjutnya, kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan penjelasan berikut ya. Menyajikan data dalam bentuk tabel.
Data yang diperoleh dari wawancara, pengisian kuesioner, atau pencatatan langsung kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Contoh, berikut data nilai ulangan kelas 4. Selanjutnya kita akan mengelompokkan nilai yang sama. Biar mudah kita urutkan dari yang terkecil. Nilai 5 ada 2. Nilai 6 ada 3. Nilai 7 ada 5. Nilai 8 ada 4. Nilai 9 ada 2. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut. Berikut ini adalah cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan diagram batang jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Harapanku. Contoh membaca diagram batang. Jumlah siswa kelas 1 ada 40 siswa. Jumlah siswa kelas 6 ada 30 siswa. Contoh menafsirkan diagram batang. Siswa terbanyak adalah kelas 3. Siswa paling sedikit adalah kelas 6. Kelas yang memiliki jumlah siswa sama adalah kelas 1 dan kelas 4. Selanjutnya, kita akan menyajikan data dalam diagram batang. Simak penjelasan berikut ya. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar sama. Diagram batang bisa vertikal atau horizontal. Perhatikan contoh berikut. Berikut data nilai ulangan kelas 4. Kita akan mengubah tabel tersebut menjadi bentuk diagram batang. Sumbu mendatar adalah nilai siswa yaitu 5-9. Sumbu tegak adalah banyak siswa yaitu 1-5. Kemudian kita buat diagram batang dari nilai terkecil. Yang mendapat nilai 5 ada 2 siswa. Yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa. Yang mendapat nilai 7 ada 5 siswa. Yang mendapat nilai 8 ada 4 siswa. Yang mendapat nilai 9 ada 2 siswa. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh teman-teman. Dan ambillah hikmah dari setiap proses yang kita jalani. Jangan lupa bersyukur. Gunakan indera yang kita miliki untuk hal-hal yang bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Tetap semangat belajar dan perbanyak berarti di rumah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.